Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Pesisir Barat, Pesibar, Zukri Amin, membuka kegiatan High Level Meeting, HLM, dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID, dalam rangka menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru, Nataru, di Ruang Batu Guhi lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Komplek Pemkab Pesibar, Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda, para kepala dan perwakilan organisasi perangkat daerah, OPD, terkait. Bupati Pesibar, Dedi Irawan melalui Asisten 2, Zukri Amin dalam sambutannya mengatakan bahwa menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan sebuah situasi yang membutuhkan perhatian dan kesiapsiagaan yang tinggi. Momentum ini tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, tetapi juga menyangkut stabilitas perekonomian, keamanan dan ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan transportasi, kata Zukri. Zukri menerangkan, menjelang perayaan Nataru, permintaan terhadap kebutuhan pokok cenderung meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga barang, diperparah dengan padatnya jalur distribusi dan tingginya mobilitas masyarakat. Situasi tersebut dapat berdampak pada kelancaran arus lalu lintas, aksesibilitas wilayah, serta meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, ujarnya. Karenanya, dari kegiatan tersebut sebagai wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor, guna mengantisipasi, memitigasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai potensi risiko, baik di bidang ekonomi, keamanan, maupun ketertiban sosial, lanjut Zukri. Terlebih, kata dia, Pesibar merupakan daerah tujuan wisata dan dilalui jalur lintas barat, Jalinbar, yang strategis. Dengan karakteristik tersebut, menjadi kewajiban kita bersama untuk memastikan bahwa perayaan Nataru kali ini dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif, tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Zukri juga memaparkan poin-poin yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Pertama, dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, memerlukan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan Satpol PP dan Damkar dalam menjaga stabilitas keamanan selama berlangsungnya Nataru. Pengamanan perlu difokuskan pada objek-objek vital dan pusat keramaian, seperti rumah ibadah, kawasan wisata, pasar, serta lokasi-lokasi strategis dan rawan. Selain itu, masyarakat juga perlu terus diimbau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, tegasnya. Kedua, dalam hal kelancaran lalu lintas dan transportasi. Menurut Asisten 2, Zukri Amin, Dinas Perhubungan, Dishub, diminta agar melakukan pengaturan lalu lintas secara optimal, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, serta mendirikan posko-posko pelayanan terpadu di titik-titik strategis. Pemantauan terhadap daerah rawan kecelakaan dan bencana juga perlu ditingkatkan, dengan dukungan koordinasi lintas instansi agar tercipta sistem pengamanan dan pelayanan yang terpadu, pinta Zukri. Ketiga, tentang ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok serta barang strategis, Asisten 2, Zukri Amin, meminta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Diskopupndak, bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, untuk terus memantau ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pokok. Bersama Satgas Pangan, perlu dilakukan langkah tegas apabila ditemukan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan atau permainan harga. Saya berharap dari kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret, terukur, dan aplikatif, sekaligus memperkuat sinergi serta koordinasi antar instansi. Jadikan momentum ini sebagai upaya bersama untuk menjaga stabilitas inflasi daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh sukacita, tukas Zukri.
sekarang yang di lapangan kita ini lagi kosong. Sedangkan untuk di pedagang-pedagang kue batu harga minyak kita ini sudah mencapai 18.000 karena mereka dapat pasokan itu dari pedagang besar di daerah Prinsewu. Jadi tidak ada pengiriman dari distributor atau dari Bulog. Jadi mereka mendapatkannya dari pedagang besar. Sementara itu, Kabak Ops Polres Pesisir Barat, Kompol Rahmadi, menyampaikan bahwa dalam rangka pengamanan Nataru, pihak kepolisian akan mendirikan 4 pos pengamanan, Pospam, dan 1 pos pelayanan, Posyan. Dalam pengamanan Nataru tersebut, Polres Pesisir Barat akan menerjunkan sebanyak 125 personel guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman, tertib, dan kondusif. Nataru mengenai persediaan bahan pokok dari Polres Pesisir Barat, terutama kita kedepankan Satintel untuk monitoring harga bahan pokok. Kita selalu update dalam tiap hari untuk monitoring harga tersebut. Dan kemudian kami mendukung program pemerintah daerah tentang pengadaan bahan pokok, terutama kontrol malaka LPG maupun BBM untuk kesediaan cukup menjelang tahun baru. Kami selalu bekerjasama dengan pemerintah daerah, dengan dari TNI untuk mengadakan patroli monitoring harga beras. Jadi kami selalu patroli di pasar-pasar untuk monitoring harga beras. Untuk pengamanan dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kami mengadakan 4 pospam, yaitu terutama di titik-titik rawanan kriminal, kemacetan, dan bencana alam, termasuk tanah longsor dan sebagainya. Kemudian ada 1 pos Yan, yaitu pelayanan. Itu kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian dari TNI untuk pelayanan dalam masyarakat itu di titik-titik keramaian. Salah satunya tempat pariwisata di Pantai Yukung, Pantai Tanjung Setia maupun Mandiri. Kita tempatkan yaitu pos pengamanan. Jadi di perbatasan dengan Tanggamus, yaitu di Pengguna, ada 1 pos pengamanan. Kemudian 1 lagi perbatasan dengan Bengkulu, ada 1 pos pengamanan. Kami dari Polres Pesisir Barat menyediakan pengamanan untuk Nataru, yaitu melibatkan 125 personil khusus dari Polres. Stok ya tadi telah dipaparkan oleh Dinas Koperindak, Koperasi UKM dan Perdagangan. Stok kita cukup ya, stok sembako cukup di pasar. Namun yang agak naik itu cabai memang di mana-mana seluruh Indonesia, cabai yang agak naik, tapi stok cukup, distribusi lancar ya, aman, terkendali. Dan terkait dengan barang-barang strategisnya, baik dia pertalit ataupun SPBU minyak ya, termasuk gas LPG juga harus sesuai dengan headnya, ada yang 21.000 atau 22.000 3 kg. Demikian juga bahan pokok lainnya, termasuk beras. Alhamdulillah kalau beras stabil. Nah ini yang tentu semua berkontribusi ya, kawan-kawan Koperindak dan Pertanian bisa mengawasi distribusi ini, jangan sampai ada yang menimbun, karena biasanya ketika aksi masyarakat banyak yang beli, pedagang mulai nimbun. Ini jangan sampai ada yang nimbun, terutama barang yang disubsidi ya, atau bahan pokok. Dari lintas barang yang saya sampaikan dari 6 sampai ke 6 bulan atau 110. Sedangkan lintas menunggu kita kondisinya cukup mantap juga, sekitar di angka 95% dari Bukit Kemuning sampai ke dan memang ada beberapa kondisinya tidak mantap yang sekitar angka 5-10%. Dan itu yang tidak mantap akan kami terus setiap tahun akan kami jaga. Namun sifatnya bukan
permanen satu lapis atau dua lapis aspal atau tapi kita mendatang tambah sulam untuk buangan. Sebagaimana kita tahu juga kondisi fiskal kita juga dari tahun 2025 ini juga mengalami efisiensi dan kemungkinan juga ada di tahun 2026 juga akan mungkin kemungkinan, tapi kami berkomitmen untuk menjaga kondisi jalan kita agar data menjaga inflasi ini tetap di